我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨牵连不断来，我仍然永永远远爱着耶稣。我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨牵连不断来，我仍然永永远远爱着耶稣。Selamanya ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
tidak berkesudahan di dalam setiap hidup kita. Amin. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih-Nya, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Come on. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih-Nya, Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan. Amin. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Biar musik memuji Tuhan hari ini. Amin. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Be enthroned over our praises this morning, God. Dengan sukacita, Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. dengan
伟大奇妙可畏。一切盼望和生命所有都完全珍藏着为你而活主，你是我的君王。唯有你配得一切的尊崇，奇妙全能神，尊贵荣耀君王，你是我的神的荆棘，坐在宝座上，你掌权到永远。耶稣，你是荣耀的君王，奇妙全能神，尊贵荣耀君王，你是我的神的荆棘，坐在宝座上，你掌权到永远。耶稣，你是荣耀的君王。奇妙全能神，尊贵荣耀君王，你是我的神的荆棘，坐在宝座上，你掌权到永远。耶稣，你是荣耀的君王，奇妙全能神，尊贵荣耀君王，你是我的神的荆棘，坐在宝座上，你掌权到永远。耶稣，你是荣耀的君王，奇妙全能神，尊贵荣耀君王，你是我的神的荆棘，坐在宝座上，你掌权到永远。耶稣，你是荣耀的君王，荣耀的君王。Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat merayakan Imlek. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Saya akan membacakan dari Mazmur 63, Kerinduan kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu.
Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikian aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh, engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian. Lagu ini mengatakan bahwa hanya Tuhan kita adalah juru selamat kita. Kita akan menyembah Allah kita. Biarlah kita akan jadikan Tuhan kita sebagai Allah Bapa kita, sebagai sahabat kita. Hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita akan katakan lagi bahwanya Engkau juru selamatku ya Tuhan. Engkau setia pada kami Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu ya Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Engkau ya Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita
kita akan kembali menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdoa. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih untuk semua kasih-Mu kepada kami. Pada pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan, diberikan nafas kehidupan. Kami masih bisa bangun pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Itu semua berkat terindah bagi kami, berkat terbesar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih juga ya Bapak, kami masih bisa beribadah walaupun lewat online. Tuhan masih bisa memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan selalu menyertai kami semua ya Tuhan, di dalam ibadah kami pada hari ini ya Bapak. Engkau yang akan pimpin ya Tuhan, Engkau yang akan selalu membukakan kami hati dan pikiran untuk kami bisa terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Kita akan sama-sama bersukacita. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kita menari bersama. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani Tuhan. Ni-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kita menari bersama. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab siapa? Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita akan angkat kembali satu pujian yang mengatakan, Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Biarlah kita bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, setiap waktu, sepanjang waktu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita akan katakan kembali, aku mengasihi Engkau ya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Bersama Yesus kita pasti luar biasa. Bagi Bapak, Ibu yang rindu untuk didoakan dalam permasalahan hidup dan rindu untuk pelayanan konseling, bisa menghubungi nomor kontak di bawah sini. Mari kita akan sepakat sehati berdoa syafaat. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua pegangan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pimpinan Engkau dalam hidup kami. Karena kami yakin Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kami, tiada yang kebetulan tetapi atas izin Engkau. Tuhan, kami hanya berdoa untuk bagi bangsa ini Tuhan. Bagi bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa di dalam pandemi COVID ini Tuhan, supaya pemerintah bisa bijaksana dalam mengeluarkan peraturan-peraturan yang ada, supaya mereka bisa lebih efektif di dalam menangani permasalahan COVID ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia ini Tuhan, supaya mereka juga bisa patuh terhadap peraturan-peraturan pemerintah Tuhan, supaya mereka juga bisa menjaga jarak, mereka bisa sadar diri Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk dokter, perawat, dan juga tenaga medis yang menangani COVID ini Tuhan. Berikan kepada mereka kesehatan, penghiburan, apa mereka juga jauh dari keluarga Tuhan. Saya berdoa Tuhan Yesus supaya masalah COVID ini bisa cepat selesai Tuhan. Dan negara kami juga dan juga seluruh dunia Tuhan Yesus bisa merasakan hidup bebas kembali. Ajar kami juga Tuhan Yesus untuk kami bisa new normal Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk aparat pemerintahan dari atas, dari presiden sampai RT RW. Berikan mereka hikmat, akal budi, takut akan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan, supaya rakyat bisa lebih sejahtera, supaya rakyat bisa merasakan kerja mereka Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara Indonesia kepada Engkau Tuhan. Engkau yang beracara dalam negara kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk jemaat kami yang dalam kesakitan, dalam sakit-sakit mereka Tuhan. Berikan mereka juga penghiburan, kekuatan juga, dan mereka juga bisa disembuhkan dari sakit ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya mereka selalu mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua permasalahan hidup kami, karena kami yakin Engkau yang selalu menjawab doa kami. Berikan kepada kami juga hikmat di dalam menanggapi jawaban-jawaban doa Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua permasalahan hidup kami pada Engkau, karena Engkau Allah El Shaddai, Allah yang selalu menyertai hidup kami, Allah yang selalu menjaga hidup kami. Dalam nama berdoa, amin. Mazmur 72 ayat 3. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Hi Church, welcome again di Dikhayan Dear News Online Service, and this is your news.
Seputar kegiatan welcome juga bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti online service kami. Berikut ini kegiatan GJKI Andir selama seminggu ke depan. Ibadah doa pada hari Selasa pukul 7 malam via Zoom, pemahaman Alkitab setiap hari Kamis pukul 7 malam via Zoom, Youth Andir Online Ministry setiap hari Sabtu pukul 5 sore via Zoom, Sekolah Minggu GJKI Andir setiap hari Minggu pukul 6.45 pagi via aplikasi Superbook. Dan terakhir ada GJKI Andir Online Service pada hari Minggu pukul 9 pagi via YouTube GJKI Andir. Semua update info seputar GJKI Andir dapat Anda akses dari sosial media kami di Instagram @youthgjkiandir atau di akun Facebook kami di GJKI Andir, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel kami di GJKI Andir. Kebaikan Anda semua telah memberkati banyak keluarga. Terima kasih banyak semua yang telah berpartisipasi dalam program GJKI Andir Peduli. Untuk Anda yang masih rindu tergabung dalam program ini, Anda dapat melakukannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera di latar atau dapat menghubungi ke kontak kami di 08131 31355569. Thank you for your generosity. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan perpuluhan dan dana pembangunan gereja, Anda dapat mentransfernya melalui nomor rekening berikut atau dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Last but not last, tetaplah jaga kebersihan diri Anda, rajin-rajin mencuci tangan, kenakan masker ketika melakukan kegiatan di luar rumah. Dan jangan lupa, get fit, stay fit, let your spirit always be fit. Happy Sunday, Church! Kongsi Facai. Ya, selamat merayakan Imlek, dan kita sungguh bersuka cita karena Tuhan selalu menolong kita senantiasa. Nah, hari ini dalam rangka Imlek ini kan ceritanya tentang orang merayakan panen. Hasil sudah bekerja, ada panen besar, ada pergantian musim, dan inilah musim masuk musim semi dan mereka mendapatkan panen. Dan bersuka cita merayakannya. Dan sekarang kita gimana ya? Tidak ada panen. Yang ada resesi. Yang ada hari ini kita hadapi pandemi, ya, di mana kita semua merasakan bahwa di segala bidang semua pekerjaan usaha melorot turun, bukannya panen. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tetap yang memegang hidup kita, tetap mengatur sejarah kita. Percaya saja bahwa Yesus itu adalah Allah yang baik, yang peduli dengan kita, dan Dia senantiasa memeliharakan kita. Tidak peduli apapun yang sedang terjadi. Nah, sehubungan dengan ini, saya ingin memperlihatkan satu gambar. Ada musim. Berapa banyak musim? Di kita ini cuma ada 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Tetapi di belahan bumi sebelah utara dan selatan, kita mengenal 4 musim. Ada musim semi, yang hari ini dirayakan sebagai masuk ke dalam musim semi, setelah lewati musim dingin. Lalu nanti kemudian ada musim panas, ada musim gugur, dan kemudian ada musim dingin. Nah, pada waktu musim dingin, semua berharap segera muncul musim semi. Kenapa? Banyak kesusahan di waktu dingin, banyak keterbatasan di waktu kondisi musim tersebut. Ada harapan bahwa di musim yang berikut ada perbaikan, ada sesuatu yang baru muncul, ada pembaharuan. Nah, begitu sampai di musim semi, kita merayakan seperti kali ini Imlek. Wah, senang, bersuka cita, ada harapan baru, ada suasana yang baru yang kita berharap ini akan panen, ini akan mendapatkan hasil yang baik. Tetapi kemudian kita menemukan lagi ada kesusahan. Lalu kita berharap di musim berikut ada perubahan lagi. Dan ketika musim panas, terlalu panas, ada kesusahannya lagi.
Dan ketika masuk musim gugur, wah, daun rontok sana sini. Semua sedang menuju mengering untuk persiapan kembali musim dingin. Begitu terus berputar. Jadi, hidup kita ini selalu ada dalam musim, ya. Musim selalu bicara tentang halangan, kesukaran. Semua musim memiliki kesukarannya masing-masing. Tetapi musim juga memberikan harapan, ya. Ada harapan yang muncul setelah musim ini harus berganti, dan ini akan terus berlangsung. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Demikian yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Jadi, kalau kita melihat musim, kita akan bilang segala sesuatu ada waktunya, ya. Masalah kesukaran akan selalu ada, ya. Mengingatkan bahwa pasti ada persoalan, pasti ada kesukaran, ya. Tapi juga diingatkan bahwa masalah kesukaran tidak pernah permanen, akan berakhir di musim yang berikut, ya. Bapak, Ibu, Saudara setuju dengan apa yang saya katakan? Bahwa masalah kesukaran akan selalu ada, dan masalah dan kesukaran itu tidak pernah permanen. Ya, puji Tuhan. Karena Tuhan yang mengizinkan itu semua terjadi untuk kebaikan kita. Membuat kita hidup dinamis, membuat kita bisa hidup dengan terus berjuang sehingga melatih otot-otot iman dan kehidupan kita sehingga menjadi semakin dewasa, semakin kuat. Ya. Kita jangan bersedih dengan kesukaran. Mari kita hadapi. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat Pengkhotbah 3 yang tadi saya katakan tadi, ayat 1 sampai 15. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Saya katakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, mari kita bersama-sama baca. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk menabung, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, dan begitu terus selalu ada waktunya. Ya, kalau kita memperhatikan bagaimana Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, karena bilang segala sesuatu ada waktunya, pasti ujungnya itu indah. Nah, di sana ada yang menarik bahwa kita harus mensyukuri bahwa dalam segala hal itu kita perlu positif, perlu keyakinan bahwa Tuhan akan mengakhiri segala waktu itu, waktu kesusahan kita, waktu yang lain. Nah, bagian selanjutnya di ayat 9 sampai ke 15 berkata, apakah untung pekerja yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu.
Demikian Bapak Ibu, Alkitab menjelaskan tentang segala sesuatu yang terjadi. Nggak ada hal yang baru. Semua ada waktunya. Apapun yang kita alami, kesulitan, bahkan kesenangan pun selalu berakhir dan kemudian berputar lagi menjadi sesuatu yang baru lagi. Tetapi yang baru itu pun sudah lama. Ya. Itu Tuhan mengatur hidup kita. Jangan takut, jangan gelisah, jangan membiarkan diri kita dibawa terus oleh situasi. Yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Apakah Bapak Ibu bisa paham ketika kita melihat Imlek ini merayakan pergantian musim, tetapi ada persoalan, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum saya lebih lanjut, saya ingin mengajak kita merenungkan dulu sejenak. Apa yang sudah kita alami? Apakah itu kita syukuri atau kita omeli? Lalu kemudian kita marah kepada keadaan, situasi diri sendiri? Mari kita renungkan dulu. Sebentar saya akan mengajak kita bagaimana melihat ini semua, lalu bagaimana menjalani ke depan. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini. Bapak, kami ingin mencoba untuk memahami bahwa Bapak turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bahwa Tuhan mengizinkan setiap musim terjadi dalam hidup kami, bahwa Tuhan mengizinkan segala hal terjadi, baik suka, baik duka, baik sesuatu yang seperti baru bagi kami, tetapi kami juga mengalami banyak kesulitan dan hal kami berharap Tuhan menolong kami, dan demikian terus. Dan kiranya Tuhan membukakan pikiran kami supaya kami melihat bahwa tangan Tuhan ada di tengah kami, ada di antara hidup kami yang mengatur jalan hidup kami. Bapa, biarlah Roh-Mu menolong kami supaya kami memahami dan juga boleh mengerti bagaimana kami menyikapinya. Hari ini Tuhan bicara kepada kami. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjalani hidup kita ke depan? Yang pertama, ada 3 hal ini ya. Yang pertama adalah melupakan apa yang di belakang kita. Ya. Bapak Ibu Saudara sudah ingat ayat ini, Filipi 3 ayat 13 sampai 16, ya. Aku melupakan apa yang yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, berlari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi, ya. Ini jadi lagu, jadi penyemangat, tapi kita kadang-kadang lupa untuk melakukannya. Tapi ini kunci pertama bagaimana kita bisa sukses ke depan. 1, melupakan apa yang di belakang kita. Terus melupakan apa? Jadi kita lupa segala hal apa yang terjadi. Bukan dilupakan seperti itu, tetapi tidak membiarkan masa lalu itu mengganggu kita lagi, ya. Filipi 3 ayat 13 sampai 16 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi, bukan hanya sekedar bilang, saya melupakan. Harus mengubah. Kalau tidak lihat lagi ke belakang, bukan artinya nggak lihat apa-apa. Tetapi harus menggantinya dengan fokus ke depan. Harus menggantinya dengan saya mengarahkan diri kepada yang di depan. Di depan apa? Harus punya tujuan. Tujuannya yaitu tujuan panggilan Allah bagi kita. Bukan tujuan-tujuan lain. Ya. Pokoknya asal maju saja. Nah, kalau nggak jelas tujuannya, asal maju tuh repot. Ya. Saya memang lupakan yang belakang, asal maju. Mengalir saja. Bukan juga begitu. Tetapi mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku itu, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu apa? Panggilan surgawi
dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu penting bagi kita untuk paham panggilan Allah bagi kita pribadi masing-masing. Ya. Secara spesifik, Tuhan mau kita jadi apa? Mau seperti apa? Apa yang ingin Tuhan lakukan lewat saya? Itu harus clear dan jelas. Kalau nggak jelas, kita ngatok-ngatok dalam hidup ini. Ya. Asal ngalir, asal kerja, nggak tahu mau kemana larinya. Bagaimana Tuhan pakai saya, nggak tahu. Nah, mari kita fokus kepada panggilan. Ya. Jangan berlari, saya pokoknya asal maju, lolos dari kejaran. Ya kalau orang cuma sekedar melarikan diri dari apa yang di belakang kita, seperti orang melarikan diri dari kejaran. Ya, itu biasanya kemana aja larinya. Nggak jelas. Bisa putar-putar, tabrak sana, tabrak sini. Tetapi kita harus punya panggilan. Nah, maka ayat 15 berkata, karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ayat menarik sekali. Karena itu, mari kita yang sempurna berpikir demikian. Kita bukan orang yang bilang, oh itu buat orang sempurna. Tapi kita kan belum sempurna. Maksudnya, orang yang sudah memperoleh anugerah Allah, mendapat kasih karunia, ada Roh Kudus di dalamnya, sudah sempurna. Sempurna apa? Sempurna untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan. Karena sarananya sudah diberikan. Ya. Saudara-saudara yang punya Roh Kudus, saudara-saudara yang bilang, saya anak Allah, saya pengikut Kristus, saya murid Kristus. Saudara sudah diberikan segala sesuatu untuk berjalan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Artinya sudah disediakan Anda menjadi orang yang sempurna. Bukan karena Anda hebat, karena Roh Kudus menolong saudara. Nah, karena saudara sudah demikian, mari kita berpikir demikian. Yaitu apa? Melupakan apa yang di belakang, mengarahkan diri. Hari ini, mulai Imlek ini, mulai tahun ini, saya akan punya goal yang jelas. Saya punya tujuan yang jelas. Panggilan Allah akan saya perjelas. Saya tahu persis kemana itu. Ya. Firman Tuhan kata, dan jikalau lain pikiranmu, ya, saya harus baca dulu di sini. Jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Artinya apa? Jangan takut kalau salah. Kalau Anda sudah melangkah dan ternyata Anda berjalan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tidak usah takut. Nanti Tuhan akan nyatakan. Tuhan menolong step by step. Ya, langkah demi langkah. Dan betapa bahagianya kita kalau punya Allah yang demikian. Allah yang menolong kita langkah demi langkah. Allah yang memperbaiki langkah kita, bukan memarahi kita waktu kita salah jalan. Karena tidak ada orang yang berkeinginan salah. Ya. Tetapi dalam hidup di dunia ini kita seringkali kalau kita salah, yang ada hukuman, yang ada dimarahi. Tetapi saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu Saudara, Allah kita tidak sama. Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang mengerti kita, maka Dia akan menuntun kita. Ya. Allah Maha Pemurah. Untuk dosa kita yang begitu berat saja, Tuhan rela mati. Kalau kita salah sedikit, kata Yakobus berkata, kalau kita berdosa, melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Maka katanya, Allah akan mengampuni, melupakan semua dosa itu. Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Itu firman Tuhan ya. Ini sangat menarik. Bapak Ibu, kalau kita sudah jalan yang benar, di track yang Tuhan inginkan pada kita, lihat ya, kita akan terus melanjutkan semakin hari, semakin maju. Ketika maju, bukan tanpa resiko. Maju,
kita di path yang benar, jejak atau langkah yang benar. Tetapi kalaupun kita menghadapinya pasti, waduh, belum pernah kan? Kalau belum pernah itu kita punya resiko untuk salah, kita punya resiko untuk gagal, kita punya resiko untuk menjadi tegang, stres, dan kemudian, waduh, kita kecewa mungkin kalau kita gagal. Seperti itu. Nah, maka langkah yang kedua, tahap yang kedua yang harus kita miliki adalah never give up atau pantang menyerah. Kondisi apapun akan membuat kita itu selalu diusahakan menyerah. Dunia menekan kita dengan dahsyat. Dunia itu press kita supaya kita menyerah. Iblis, dia mendakwa kita siang malam, dia menekan kita dengan satu tujuan. Kita gagal, kita mundur, kita menyerah. Itu inginnya iblis. Sedangkan tujuan Allah adalah kita mencapai kesempurnaan, semakin hari semakin serupa Kristus. Dua yang kontras. Yang satu ingin kita maju menuju kesempurnaan, yang satu menekan supaya kita menyerah dan tidak mencapai apa yang jadi tujuan kita. Give up itu berarti berhenti berusaha. Berhenti melakukan atau membuat satu usaha. Give up atau menyerah itu berarti saya mengakui kekalahan. Give up itu berarti saya menyerah pada kesalahan. Itu artinya, ya. Ada yang menarik, itu saya ambil dalam PowerPoint. Kata itu saya kutip, pain is okay, giving up is not. Pain is okay, artinya apa? Derita, kesakitan, itu okay. Tapi menyerah, bukan. Ya. Nah, yang menarik juga dalam bahasa Latinnya, kemarin ini Pak Paulus Bambang menjelaskan dia tentang give up ini. Pak Paulus Bambang itu mantan vice presidennya Astra yang aktif melayani Tuhan hari ini. Dalam satu kesempatan dia cerita tentang apa itu give up. Ya, bahasa Latinnya itu katanya permito, ya. Permito itu artinya memberi izin untuk menyerah. Ya. Menyerah itu apa? Mengakui kekalahan, kalah dalam kegagalan. Kira-kira gitu. Jadi persoalannya ada tekanan yang menyerang kita, menekan kita sampai kita bilang, saya nggak bisa apa-apa lagi, saya menyerah. Jadi bahasa Inggrisnya outside in, ya, dari luar ke dalam. Maka itu yang membuat kita menyerah. Tetapi di sini katakan pantang menyerah, jangan menyerah. Kenapa begitu? Karena gini, kalau menyerah itu punya attitude. Ini saya kutip, saya menarik karena ini dari pemahaman beliau yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Menyerah itu punya attitude atau sikap itu down. Yang menyerah itu selalu mengarah ke bawah, ya. Tertekan ke bawah. Di sini katanya ada, kalau kita kenal 7 up, ini ada 7 down, ya. Yang pertama, down apa? Downward. Artinya selalu mengarah ke bawah. Downturn, downside, ya. Downturn itu cenderung turun. Downside itu kerugian. Downgrade artinya turun pangkat, turun tingkat. Downsize, mengkecil. Downstairs, ada di bawah. Dan downing, jatuh mati. Nah, orang-orang yang menyerah cenderung seperti ini. Orang yang menyerah cenderung, ya sudah, saya nggak bisa apa-apa. Saya makin lama, orang yang menyerah makin turun, makin turun, makin turun. Orang yang menyerah tidak berkembang kembali. Bapak Ibu Saudara, menyerah atau down ini sangat buruk dan tidak baik. Ya, jelas tidak baik lah ya. Nah, harusnya apa? Harusnya kita itu ya, nah ini,
Bapak Ibu pasti sudah, yang seumuran saya ini kenal yang minuman ini, 7 Up ya, 7 Up. Nah, tapi di sini 7 Up-nya beda. Coba orang yang tidak menyerah, yang berhasil bertahan itu dia selalu mengarah ke atas, disebut upward. Upward itu mengarah ke atas. Dia juga upturn, dia selalu cenderungnya naik. Upside, dia akan punya keuntungan. Keuntungan tidak hanya bicara tentang materi, uang, tetapi banyak keuntungan-keuntungan lain yang dia dapatkan. Upgrade, dia akan naik tingkat, naik pangkat, dia naik posisi. Upsize, dia akan makin membesar. Seperti yang saya katakan, Tuhan membuat kemah kita diperluas, diperbesar. Orang yang menang, dia selalu berada di atas, upstairs. Dan dia selalu upping, ya, selalu naik, bangkit. Sangat menarik, Bapak Ibu. Ya, saya yakin tidak ada satupun dari kita yang mau menyerah. Ya, nah, di Alkitab ada sesuatu yang menarik, yaitu jangan give up katanya, tapi give in. Give in. Kalau di dunia luar sana juga tidak terlalu disukai. Ya, kalimat ini give in juga katanya sebaiknya dihindari. Kenapa? Give in ini hanya bisa dipahami oleh orang yang percaya Tuhan. Give in artinya dia berhenti berontak, dia berhenti fight, ya, dia menyerahkan dirinya sendiri. Nah, give in ini bahasa Latinnya ponobulum. Pono itu lay down atau meletakkan, ya, menaruh, ya. Belum itu melawan, belum melawan, warfare itu berperang, arms dengan senjata, dengan kekuatannya dia. Nah, katanya semua kelebihan kekuatan dia untuk fight, untuk melawan segala macam, dia letakkan. Jadi di sini give in itu di bahasa Indonesianya itu berserah, bukan menyerah. Ya. Kalau yang tadi menyerah karena ada tekanan dari luar ke dalam, ketika dia tidak mampu lagi, terpaksa harus menyerah. Tetapi yang berserah itu, dia sadar dia punya sesuatu untuk dia perjuangkan. Dia punya, tetapi dia meletakkannya. Dia menyerahkannya dengan kesadaran. Ini katanya berserah. Nah, ini dilakukan hanya kepada Tuhan. Ya, hanya kepada Tuhan saja. Kita menyerahkan, Tuhan, saya punya keterampilan, saya punya potensi, saya punya kelebihan, saya punya skill, saya punya banyak. Tapi hari ini saya menyerahkan diri untuk dipimpin Tuhan. Saya tidak bergantung kepada keahlian saya tidak bergantung kepada kemampuan saya, tapi saya bergantung pada Tuhan. Saya serahkan semua ini untuk Tuhan. Itu katanya berserah. Atau Tuhan, saya sedang menghadapi ini. Saya bisa fight mati-matian. Tetapi saya mau minta Tuhan, tolong saya. Itu berserah. Di dunia, ini tidak disukai. Maka kalau Bapak Ibu Saudara Google, search, mencari di Google, give up, dan give in, no way, tidak disukai. Ya. Tapi saya katakan, lakukan give in kepada Tuhan. Dan lihat Tuhan bagaimana dia bekerja. Ya. Nah, yang ketiga. Ya. Tadi yang pertama apa? Pertama, melupakan yang di belakang. Punya goal, panggilan surgawi. Yang kedua adalah saya berserah, bukan menyerah. Dan yang ketiga, selalu bersyukur. Give thanks. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menjelaskan bahwa kita sangat mudah untuk melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang paling mudah itu adalah bersyukur. Kenapa? Alkitab bilang gini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus.
dikehendaki Allah. Kalau saudara mau cari tahu apa kehendak Allah, maka kita ingat baik-baik. Satu hal nggak usah ditanya lagi. Bersyukur, itu kehendak Allah. Yang jelas. Ya. Give thanks, bersyukur. Saudara ketika sudah bersyukur dalam segala hal, mengucap syukur kepada Allah, Anda sedang melakukan kehendak Allah. Apa itu give thanks? Give thanks atau bersyukur itu sebenarnya mengekspresikan atau menunjukkan penghargaan atas sesuatu itu. Jadi bukan hanya sekedar ucapan. Nanti saya coba bahas di sini, coba lihat ya. Bahasa Latinnya itu gratias agere. Ya. Gratias itu berterima kasih kepada Allah. Tapi agere itu artinya to drive, yang mendorong, yang memimpin kepada terima kasih kepada Allah itu. Nah, jadi berucap syukur itu bukan hanya sekedar di lidah, di omongan semata, tetapi harus diwujudkan dengan sikap, ya, dengan attitude, dengan gaya hidup. Memang saya bersyukur. Nah, ketika saya bersyukur, bukan waktu doa saja bersyukur, Tuhan terima kasih untuk segala berkat Tuhan hari ini. Terima kasih, saya percaya pimpinan Tuhan, jalan janji Tuhan itu ya dan amin. Dan saya bersyukur bahwa itu digenapi dalam hidup saya. Tapi sesudah itu, dia ngomel. Kenapa ya ini begini? Ngomeli karyawannya, orang-orang di kantornya, bawahannya, semua orang, apa saja, dia omelin. Bukan itu maksudnya. Karena di sini saya katakan, kalau kita melihat, mengucap syukur kepada Allah bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi juga diekspresikan dalam sikap. Pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu mendapatkan berkat hari ini? Luar biasa. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Mari kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena kasih karunia-Mu, iman yang kuat, iman yang teguh, yang sudah Engkau karuniakan bagi kami. Akan kami gunakan Tuhan di saat-saat apapun, senang ataupun susah, di dalam badai ataupun ketika kami boleh bersuka cita. Segala sesuatu Tuhan tidak menghambat setiap pertumbuhan rohani kami. Kepada Engkau kami boleh menikmati iman yang sungguh kepada Engkau, mempercayai, meyakini bahwa Engkau menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami, menghibur kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, memberkati seluruh pelayanan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, semuanya Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Mari arahkan seluruh pandangan-Mu kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.奇妙可畏，一切盼望。